Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita dapat bersama-sama bertemu kembali, kita bersaat teduh bersama, mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah kita renungkan pada hari Senin yang lalu, berkenaan dengan Shema Israel. Nah, kata Shema kita sudah belajar dan hari ini kita akan lanjutkan. Nah, saya berdoa kiranya kita semakin memahami berkenaan dengan kredo atau pengakuan iman dari orang Yahudi yang tertulis di dalam Alkitab, yang kita bersama-sama akan pelajari dan kita akan hidupi sebagai orang yang juga memegang, membaca Alkitab dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia dan terima kasih untuk penyertaan-Mu yang secara sempurna Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan AMD pagi ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kiranya hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kita masih akan membaca Ulangan pasal 6 ayat yang keempat. Minta tolong Adi untuk membacakan ini agar kita dapat mengingat kembali ayat mana yang kita sedang renungkan. Silakan Adi. Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kita sudah belajar kata Shema, kata sama. Di dalam kata ini itu bisa berarti terkandung makna to hear, to listen, mendengar, saudara. Dan mendengar ini bentuknya imperatif, bukan sebuah himbauan, bukan sebuah dorongan, bukan sebuah pernyataan, tetapi ini perintah. Jadi mendengar di sini adalah sebuah perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk mendengar. Perintah untuk mengerti dan memahami. Tapi di dalam kata syama itu juga terkandung sebuah deklarasi atau terkandung sebuah pengakuan iman bahwa Allah itu esa. Kalau kita jelas membaca, tadi kita dengar apa yang dibaca oleh Saudara Adi, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu esa. Jadi sebuah deklarasi bahwa Tuhan itu Allah umat atau Allah dari bangsa Israel. Dan Tuhan itu esa. Sebuah pengakuan bahwa mereka hanya memiliki satu Allah dan tidak memiliki Allah yang lain. Sebuah pengakuan bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi hanya menyembah kepada satu Allah. Bicara tentang monoteisme, sebuah penyembahan, sebuah hormat, sujud kepada satu Allah, yaitu Tuhan. Saudara. Ini menarik bahwa mereka tidak memiliki banyak Allah seperti yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel pada waktu itu. Mereka tidak menyembah kepada Baal-Baal. Mereka juga tidak menyembah kepada ilah-ilah. Mereka tidak menyembah kepada dewa-dewa asing. Mereka hanya menyembah kepada Tuhan. Saudara, ini sebuah pengakuan bahwa tidak ada Allah lain dalam kehidupan mereka. Hanya ada Tuhan. Maka dengan pengakuan ini, sebetulnya kita tahu bahwa bangsa Israel
atau bangsa Yahudi atau apa yang dikehendaki oleh Allah melalui apa yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ini sebuah pernyataan bahwa mereka semata-mata hanya menyembah kepada Tuhan dan tanpa menyangkal dalam hidup mereka bahwa itulah Allah yang mereka sembah. Mereka tidak menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Tetapi saudara, dalam ungkapan apa yang disampaikan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat ini adalah sebuah ungkapan Ibrani bahwa benar-benar mereka itu adalah bangsa yang monoteisme. Tidak ada Allah lain selain Yahweh atau Tuhan. Ini menjadi doa, Shema, dengarlah. Dengarlah deklarasi. Menyatakan kepada dunia, menyatakan kepada tempat di mana mereka berada, bahwa mereka hanya sujud menyembah kepada Tuhan. Dengarlah, dengarlah, dengarlah. Itu sama seperti saya berkata kepada saudara, dengarlah saudara, bahwa Tuhan Allah yang kusembah itu Tuhan yang esa. Sebuah deklarasi iman yang sungguh-sungguh menyatakan iman ini kepada dunia. Saudara, ini adalah sebuah doa, Shema, yang tidak hanya diucapkan seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 1 tahun sekali. Ini diucapkan setiap hari dalam kehidupan bangsa Israel, yang hendak menyatakan bahwa dalam hidupku tidak ada Tuhan lain kecuali Yahweh. Dalam hidupku hanya ada Yahweh. Yahweh lah penyembahanku. Yahweh lah juru selamatku. Tidak ada yang lain. Pengakuan ini dihidupi oleh umat Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita menghidupi pengakuan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa tidak ada Tuhan kecuali Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sebuah pengakuan iman yang hendak menyatakan tidak ada Juru Selamat lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain menuju kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Tidak ada pribadi lain yang bisa membuat kita menjadi anak-anak Allah, yang bisa membuat kita menjadi ahli waris kerajaan surga, kecuali Yesus Kristus. Saudara, inilah yang seharusnya menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Inilah yang iman yang kita harus hidupi setiap waktu. Sehingga dengan keyakinan yang kuat yang seperti ini, kita tidak mudah digoyahkan ketika ditawari jalan surga lainnya. Ketika kita coba digoyangkan iman kita dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran palsu, berbagai macam pengajaran-pengajaran yang mencoba untuk menyimpangkan iman kita, menyesatkan kita. Karena pengakuan itu begitu kuat di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam iman kita, yang kita yakini dan yang kita hidupi. Ini akan membuat kita teguh berjalan dalam keyakinan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pribadi yang telah ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Monoteisme, bukan panteisme, bukan pluralisme, tapi monoteisme.
bukan banyak Allah, tetapi hanya ada satu Allah. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, maka sepanjang perjalanan sejarah umat Israel atau bangsa Yahudi, kepercayaan akan Allah yang esa, Allah yang tunggal itu semakin kuat dan terus-menerus berkembang maju. Sekaligus semakin diperinci keyakinan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih, di mana perjanjian Abraham diikatkan dalam kehidupan mereka semakin kuat. Kalau kita menghidupi iman ini, saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain, satu-satunya penebus. Ya, seperti pujian, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Itu keyakinan kita. Kalau kita hidupi ini terus-menerus dari hari ke hari, maka akan menjadi semakin kuat dalam kehidupan kita. Semakin meyakinkan dalam kehidupan kita bahwa saudara dan saya adalah umat yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Imamat rajani. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, inilah yang seharusnya kita hidupi dalam keluarga kita. Kita membagikan ini kepada keluarga kita. Suami membagikan kepada istri, istri membagikan kepada suami, orang tua membagikan kepada anak-anak. Iman yang telah mereka hidupi, yang telah mereka yakini, Allah yang mereka sembah di dalam nama Yesus Kristus, harus diwariskan kepada anak-anak. Harus diwariskan kepada cucu-cucu. Harus diwariskan kepada cicit. Harus diwariskan kepada buyut-buyutnya. Sehingga mereka inline. Mereka punya iman yang sama. Pada jalur yang sama. Pada antrian yang sama. Menuju kepada kerajaan sorga. Apakah keyakinan seperti ini dimiliki oleh anak-anak saudara atau tidak? Apakah keyakinan seperti ini dimiliki oleh cucu-cucu saudara atau tidak? Apakah keyakinan seperti ini dimiliki oleh buyut-buyut saudara atau tidak? Kalau tidak, maka ada yang miss, ada yang hilang, ada mata rantai yang putus, ada sesuatu yang tidak lagi dikerjakan oleh orang tua sebagai mandat Tuhan. Dengarlah, Shema, Sama, itu perlu diperdengarkan. Seharusnya kita berkata sama seperti Musa berkata kepada bangsa Israel, hai umat Israel, dengarlah. Demikian juga kita berkata kepada keluarga kita, hai keluarga Trofimus, dengarlah. Dan kita berkata kepada anak-anak, hai Kalos, hai Olvan, dengarlah. Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu esa. Sehingga anak-anak mengerti. Kalau ini tidak diperdengarkan, ini tidak diajarkan kepada mereka, maka mereka nggak ngerti. Tidak ada orang yang tahu sendiri, saudara. Tapi perlu diajarkan. Oleh karena itulah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel untuk mengajarkan ini? Coba perhatikan ayat yang ke-6. Coba di ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu
dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, saudara, inilah supaya keluarga kita, kaum kita, umat pilihan Allah itu mengerti tentang Allah yang esa. Harus diajarkan berulang-ulang, saudara. Harus diajarkan berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, kepada umat kepunyaan Allah itu. Secara berulang-ulang. Sehingga inilah yang membuat itu tertanam di dalam hati mereka. Bukannya sekali dua kali, tapi berulang-ulang, berulang-ulang. Oleh karena itu sama seperti orang tua ketika mengajarkan gosok gigi kepada anak-anaknya. Ayo sikat gigi. Sikat gigi. Kayak gosok gigi. Besoknya lupa. Orang tua mengingatkan lagi, sudah gosok gigi belum? Ntar, ayo gosok gigi dulu sebelum tidur. Anak gosok gigi. Terus berulang-ulang bukan? Apakah sekali cukup? Tidak. Dilakukan secara berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang. Sampai anak itu khatam. Sampai anak itu tidak perlu disuruh pun dia akan gosok gigi. Karena dia tahu pentingnya gosok gigi. Dan itu perlu diajarkan sejak dini. Sejak mereka masih kecil. Harus diajarkan itu. Sehingga pondasi itu kuat ketika sejak mereka masih kecil. Saudara, kemarin hari Senin yang lalu, saudara, saya dinner kira-kira, gunakan istilah dinner ya, makan bersama dengan Pak Samuel Sandro dan juga Suci di di Gading Serpong ya. Kami berlima, saya, Bu Desi, Carlos, Sandro dan juga Suci. Ya, kami makan bersama membahas translator, ya, translate untuk ibadah hari Minggu. Ya, kami berdiskusi dan kami memutuskan untuk beberapa keputusan. Di tengah-tengah diskusi itu, si Sandro bercerita, saudara, bahwa kalau kita mengambil anjing, itu better diambil ketika dia usia 2 bulan sampai 4 bulan. Saudara. Usia 2 bulan atau 4 bulan adalah usia terbaik untuk mengambil baby dari seekor anjing yang kita minati. Kenapa demikian? Karena di usia 2 sampai 4 bulan itulah dia akan binding, saudara. Dia akan bonding istilahnya dengan mereka yang memberi makan, saudara. Pernah suatu hari, kata Sandro, ada orang membeli anak anjing usia 5 bulan, saudara. Dan kebetulan orang yang mengambilnya itu dekat dengan pemilik dari anjing yang lama, anaknya. Saudara tahu ketika si orang pertama yang memberi makan, yang merawat dia sampai dia usia 5 bulan itu, datang ke rumah si pengambil anjing itu. Saudara tahu anjing itu menggonggong, wow, 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 lompat-lompat, saudara, menyambut orang ini. Padahal sudah lama tidak bertemu. Tetapi memori berkenaan dengan si pemberi makan pertama ketika di usia 2 sampai 4 bulan itu membekas di memori si anjing ini. Bahkan jauh lebih dekat kepada pemilik kedua dibandingkan kepada pemilik pertama. Lebih dekat, saudara.
Pemilik kedua bertanya, kok bisa ya? Ya, memang ilmu teorinya seperti itu. Jadi anjing itu punya bonding yang kuat di usia 2 sampai 4 bulan. Oleh karena itu kalau saudara mau ambil anjing, ambillah di usia 2 sampai 4 bulan. Karena di usia itulah dia akan bonding dengan orang yang pertama kali dia ketemu, memberi makan, merawatnya, menyayanginya. Sekalipun sudah pindah tangan, tapi kasihnya itu sangat berbeda dengan pemberi makan pertama. Jadi beberapa teman ambil anjing dan kemudian dirawat. Ya, beberapa teman berkata, kalau ditinggal pergi nangis anjing itu. Saudara, saya tidak ingin membandingkan anak-anak kita dengan anjing. Tapi saya ingin berkata, saudara, bahwa memori terbaik menanamkan kebenaran firman adalah ketika mereka masih kecil. Ketika mereka masih anak-anak. Inilah golden age. Kita menanamkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat sejak mereka masih dini. Sebagai penebus, sebagai Mesias, sebagai Tuhan, Juru Selamat mereka. Sejak mereka masih dini. Oleh karena itu serius saudara mengajar mereka. Serius menyampaikan pesan yang sangat penting. Ketika saudara menyampaikan itu di usia yang sudah dewasa, bukan berarti terlambat, tetapi tidak sekokoh ketika mereka masih anak-anak dan mereka masih remaja. Saya ini termasuk agak terlambat, tapi saya bersyukur karena saya percaya kepada Tuhan Yesus ketika saya masih SMP. Nah, oleh karena itu saudara, saya bersyukur karena anak-anak teens kita sedang giat-giatnya di tengah-tengah kita. Beberapa kakak-kakak pembina sedang mendampingi mereka untuk bergerak, untuk bertumbuh bersama. Yuk dampingi mereka, ajarkan kepada mereka bahwa Tuhan itu Allah kita. Tuhan Yesus Kristus itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Tidak ada yang lain. Supaya sejak mereka masih kecil, mereka hanya sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Amin, saudara. Amin. Saya berdoa kiranya anak-anak kita bertumbuh, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan sejak mereka masih dini, masih anak-anak. Itu akan menjadi sebuah pondasi yang kuat yang membuat mereka tidak tergoyahkan. Saya hanya sering kali merenung kenapa ada keluarga-keluarga Kristen, tapi ketika dewasa mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya saya membuat sebuah kesimpulan. Ya, karena Shema Israel tidak diperdengarkan kepada mereka. Tidak diajarkan secara berulang-ulang kepada mereka. Saya berdoa kita mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Pada keluarga kita. Supaya kita dan keluarga kita mencintai Tuhan. Sampai akhir kehidupan kita. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk Home, Tuhan memberkati kiranya Home AOW terus bertumbuh, berkembang dengan baik. Dan membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur munculkan pemimpin-pemimpin baru di tengah-tengah kami. Karena itu diberkati dan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk KKR 19 Mei hari Pentakosta. Kiranya ini boleh menjadi momentum bagi gereja kami. Gerejamu di tempat ini mengalami kebangunan rohani. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu
Reverend James Kawiso kiranya menjadi berkat bagi jemaatmu di tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur biarlah semua boleh jadi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya yang terbaik dari Tuhan dilimpahkan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati hari ini. You are blessed.